Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelas Delta. Hai semuanya, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Kita masuk ke dalam part kedua, yaitu tentang pembahasan soal yang sebelumnya sudah kita bahas-bahas sedikit, yaitu kita akan membahas tentang harga tiket suatu pertunjukan. Nah, untuk membaca lebih jauh, kita lihat di sini saja ya soalnya. Harga tiket suatu pertunjukan adalah 60.000 untuk dewasa dan 35.000 untuk pelajar dan 25.000 untuk anak di bawah 12 tahun. Pada pertunjukan seni dan budaya, ternyata telah terjual nih 278 tiket dengan total penerimanya adalah 130 juta. Jika banyak tiket untuk dewasa yang telah terjual 10 tiket lebih sedikit dari 2 kali banyak tiket pelajar yang terjual, hitung banyak tiket yang terjual untuk masing-masing tiketnya. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Kita dapat menyelesaikannya dengan cara menentukan variabelnya terlebih dahulu. Nah, saya di sini sudah membuatkan atau membantu dalam memisalkan variabelnya. Jadi untuk kesepakatan kita ke depannya ya. Misalkan jumlah tiket dewasa yang terjual adalah kita sebut dengan X, jumlah tiket pelajar yang terjual kita sebut dengan Y, jumlah tiket anak yang terjual kita sebut dengan Z. Kemudian tadi dikatakan bahwa ketiga tiket ini jumlahnya yang terjual adalah 278 tiket. Jadi, X ditambah Y ditambah Z adalah 278. Ini kita gunakan untuk persamaan 1. Kemudian, ada harga-harga. Masing-masing harga ini kita juga dapat menuliskan 60.000 untuk tiket dewasa berarti 60.000 X ditambah 35.000 untuk pelajar, 35.000 Y ditambah 25.000 untuk anak di bawah 12 tahun. Kita tulis dengan 25.000 Z sama dengan 13 juta 103 sebenarnya ada salah nulis ya di sini ya. Harusnya 13 juta ya, bukan 130 juta. Oke, saya akan coret ini. Sepertinya saya salah menulis. Oke, jadi 13 juta ya. Mungkin tadi agak kok banyak sekali uangnya. Nah, kenapa persamaan linear di persamaan linear kedua ini berubah menjadi lebih sederhana? Karena dari ruas kiri sampai ruas kanan kita sama-sama membagi dengan angka 1000. Jadi kita bagi 1000 sehingga hasilnya menjadi 60X ditambah 35Y ditambah 25Z sama dengan 13.000. Sampai sini ya, mudah-mudahan paham. Karena kita akan menggunakan, nggak mungkin kan kita nanti 275 dikurangi 13 juta, itu kan terlalu besar angkanya. Karena bisa kita bagi dalam satu baris itu dibagi dengan angka yang sama, maka kita diperbolehkan melakukan penyederhanaan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, jika katanya banyak tiket untuk yang dewasa telah terjual 10 tiket, berarti telah terjual itu berarti dikurangi 10. Telah terjual 10 tiket lebih sedikit dari 2 kali banyak tiket pelajar. Tiket pelajar tadi adalah Y, berarti X sama dengan 2Y dikurangi 10 untuk persamaan yang ketiga. Kita sudah dapat nih sistem persamaan linearnya. Kalau sudah dapat, maka kita bisa menyelesaikannya. Ini saya tuliskan kembali. Kemudian, substitusikan persamaan ketiga ke persamaan pertama. Jadi kan ketiga ini udah diketahui X sama dengan 2Y dikurangi 10. Kita substitusi nih. Saya coret-coret pakai warna hijau saja. Kita substitusi si X dikurangi X sama dengan 2Y dikurangi 10 ini ke dalam persamaan pertama. Jadi si X ini kita ganti. Oke. Kita kurungi aja biar tidak keliru. Kemudian kalau sudah seperti ini, jadi 2Y dikurangi 10 ditambah Y ditambah Z sama dengan 278. Memiliki ada yang variabelnya yang sama, 2Y dengan Y. Kita jumlahkan, 2Y ditambah Y itu jadi 3Y. Kemudian Z-nya tetap kita tulis karena dia sendiri. Angka 10-nya kita gabungkan dengan konstanta. 278 ditambah 10. Sehingga hasilnya adalah untuk nilai Z yaitu 288 ya, 288
288 karena perjumlahan ini dikurangi 3Y. Oke, ini menjadi persamaan keempat. Jadi dia mengubah atau membuat persamaan baru. Selanjutnya, setelah kita melakukan substitusi persamaan 3 ke persamaan 1, maka di sini kita akan substitusi persamaan ketiga dan keempat, persamaan 3 dan 4 itu ke persamaan 2. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. 60X ditambah 35Y ditambah 25Z, ini kan persamaan 2 ya. Ini kan persamaan 2. Nah, persamaan 2 ini kita substitusiin nilai si Z, nilai persamaan 3. Persamaan 3 tadi adalah si X-nya. X-nya kita ganti dengan 2Y min 10, yang ini. Kemudian Z-nya kita ganti dengan persamaan 4, yang ini. Nah, sehingga dia ada 25 dikali 288 dikurangi 3Y sama dengan 13.000. Oke, kalau sudah diproses perkaliannya, 60 dikali 2Y 120Y, 60 dikali negatif 10 negatif 600, ditambah 30Y tetap sama karena Y-nya belum disubstitusikan dengan yang lain. Kemudian ditambah dengan 25 dikali 288 yaitu 7.200 dikurangi 25 dikali 3Y min 75Y sama dengan 13.000. Oke, kalau sudah yang memiliki variabel Y dikumpulkan dan dijumlahkan atau dikurangkan. 120 ini ditambah 35Y dikurangi 75Y hasilnya adalah 80Y. Kemudian negatif 600 ditambah 7.200 dan dikurangi nanti hasil dari negatif 600 ditambah 7.200 nanti dikurangi hasil tersebut 13.000 dikurangi dengan hasil yang kita jumlahkan tadi ya. Hasilnya adalah 6.400. Oke. Setelah itu, maka nilainya berapa? Ini sudah bentuknya sudah sederhana. Nilainya adalah 6.400 dibagi 80, yaitu hasilnya adalah 80. Sampai di sini ya. Oke. Kalau sudah ternyata Y-nya dapat 80, tapi PR kita si X-nya kan belum dapat nih dan Z-nya belum dapat. Maka kita substitusikan nilai Y sama dengan sama dengan 80, ini salah ketik sepertinya. Sama dengan 80 ke persamaan ketiga dan persamaan keempat. Di persamaan ketiga 2Y dikurangi 10. Jadi 2 dikali 10 dikurangi 10 2 dikali 80 yaitu 160 ya. 160 dikurangi 10 jadi 150. X sudah dapat. Kemudian nilai Z-nya. Z sama dengan 288 dikurangi 3 kali Y. Oke, 288 dikurangi 240 sama dengan 48. X sudah dapat, Z sudah dapat. Nah, jadi kita sudah lihat nilai X, Y, dan Z-nya. Jumlah tiket dewasa yang terjual untuk si X, tadi kan ya tiket dewasa ini adalah si X 150 tiket. Kemudian jumlah tiket pelajar tadi adalah Y. Jumlah tiket pelajarnya yang terjual adalah 80 tiket. Dan jumlah tiket anak yang terjual adalah 48 tiket. Cukup mudah ya. Nah, jadi tipsnya adalah kalian harus berurut dan harus tahu tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya mencari nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Maka kita boleh menggunakan cara substitusi, boleh juga menggunakan eliminasi yang memudahkan kalian saja. Kalau misalkan menggunakan boleh nggak, di sininya eliminasi aja, terserah kalian. Yang penting nanti jawabannya tepat, gitu ya. Mungkin itu untuk part kedua. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ke dalam kolom komentar atau ditanyakan ke grup WhatsApp. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.